Saudara, saya baca saja ini tulisan saya sedikit, biar nanti lebih banyak dialognya. Oh ya, sebelum nyapa teman-teman yang di Amsterdam, selamat siang untuk waktu Indonesia. Mungkin di sana masih agak pagi sekarang. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti acara ini dengan baik. Saudara sekalian, kepada saya diminta perjuangan demokrasi di Indonesia. Saya baca aja butir-butirnya. Pertama, demokrasi itu adalah pilihan terbaik. Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna. Bahkan oleh para pencetusnya dulu, pencetus awalnya yang dianggap lahir di Yunani gitu, paling tidak teorinya gitu, demokrasi ini sebagai sistem yang cacat sejak lahir. Misalnya, Plato menteorikan teori massa liar. Di dalam demokrasi itu akan terjadi teori massa liar. Orang biasanya kan demokrasi yang berkerumun-kerumun itu kadang-kala menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, kerusuhan. Plato juga yang mengatakan ketika orang bodoh-bodoh disuruh memilih, maka nanti yang terjadi adalah jual beli suara. Karena demokrasi itu menganggap rakyat awam yang tidak terdidik itu mempunyai hak yang sama. Jadi sejak awal sudah dianggap. Kalau Aristoteles mengatakan demokrasi itu ya melahirkan banyak demagog. Demagog itu pembohong-pembohong politik. Berpidato gitu, pokoknya kalau saya jadi besok kamu tak kasih ini gitu, nanti kalau sudah terpilih turun sedikit lagi, turun sedikit lagi, turun sedikit lagi, tidak ada akhirnya. Itu demagog karena tidak ngitung sebenarnya apa yang dijanjikan. Nah, jadi demokrasi itu cacat sejak lahir, tetapi demokrasi tetap dianggap yang terbaik dari semua sistem yang ada. Demokrasi, oligarki, ada anarki, ohlokrasi, tirani, itu semua dari putaran teorinya Polybius tentang siklus ketata pemerintahan itu yang terbaik tetap demokrasi. Asalkan kalau demokrasi itu jeleknya kan cenderung menimbulkan anarki. Kalau bebas, demokrasi itu kan intinya kebebasan, bebas itu anarki. Tapi kalau sebelum terjadi anarki ini ada nomokrasi, agar demokrasi tidak menjadi anarki. Nomokrasi itu artinya penegakan hukum, supremasi hukum. Maka demokrasi itu akan berjalan relatif baik. Ya seperti yang saya baca dari tesisnya Mas Umam dulu. Di Indonesia aja yang gagal kan. Katanya nih, kata Mas Umam dulu waktu Indonesia, Pak, saya nggak tahu apa sekarang masih berlaku tuh ya pendapatnya. Jadi kata Mas Umam tuh waktu neliti di Australia dulu kan saya baca, bilang gini, ya di berbagai negara itu kalau mau menghapus korupsi harus membangun demokrasi. Tapi di Indonesia justru membangun demokrasi tidak hapus korupsinya gitu. Teorinya dikemukakan semua di negara ini gitu. Bisa, kok Indonesia nggak bisa? Nah gitu. Nah maka saya katakan karena di situ demokrasinya tidak membatasi. Kalau negara lain kan demokrasinya dibangun, demokrasinya itu hukumnya enggak. Meskipun maju untuk negaranya sendiri, tapi ya maju. Demokrasi dan hukum itu sejalan. Di tempat kita enggak. Demokrasinya dibiarkan tidak terkawal oleh hukum, sehingga apa yang terjadi di tingkat elit terjadi kesenang-wenangan, di tingkat bawah itu terjadi semacam anarkis opini, sehingga yang terjadi kalau pinjam istilahnya Pak Dahlan Iskan, kebenaran baru, bukan kebenaran yang benar-benar logis. Sekarang ada kebenaran baru karena kebebasan yang ditopang oleh medsos, kemajuan teknologi informasi yang tidak dikawal juga oleh penegakan hukum yang benar. Nah, saudara, saya ingin mengutip dulu
apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Sekitar 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1931, Bung Hatta sudah menulis, perlunya kita ini memilih demokrasi kalau besok akan merdeka. Dan Bung Hatta mengingatkan juga, hati-hati, demokrasi itu ada penyakitnya juga, meskipun harus kita pilih sebagai pilihan yang paling baik gitu. Ketika istilah demokrasi masuk ke gelanggang gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, banyak yang menyebut, itu demokrasi barat, itu demokrasi impor, itu waktu itu tahun 1931. Demokrasi impor itu tidak boleh diberlakukan di Indonesia. Kita harus memakai demokrasi asli. Tapi ketika ditanya demokrasi asli itu apa? Gitu. Maka Hatta yang menjelaskan begini, demokrasi asli itu adalah demokrasi yang berintikan daulat rakyat yang hidup sebelum munculnya feodalisme di Indonesia. Jadi dulu Indonesia tuh, kata Bung Hatta tuh, demokrasinya musyawarah desa, lalu kerjasama, hidup bersama dalam bentuk kolektivisme. Sesudah itu muncul penguasa-penguasa lokal yang membangun feodalisme. Disusul oleh munculnya Belanda, penjajahan. Nah kata Hatta, kita besok bangun demokrasi, namanya bolehlah pakai kedaulatan rakyat atau sovereignty, demokrasi, tapi itu artinya daulat rakyat. Di mana apa intinya? Daulat rakyat kita itu kolektivisme, kata Hatta. Daulat rakyat kita itu kolektivisme, dan sekarang kalau mau merdeka diperbarui dengan kolektivisme baru itu. Kalau dulu kolektivisme, kekayaan itu dikelola bersama lalu dimakan sama-sama, dibagi gitu. Tanahnya kamu keluarga ini dapat ini, tahun depan bertambah lagi, dibagi lagi gitu. Ke depan, kata Bung Hatta, kita kelola dalam bentuk produksi koperasi. Sehingga kata usaha bersama untuk kemakmuran rakyat itu asli dari Hatta, yang kemudian masuk di Undang Dasar Ekonomi, disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan ini yang ditulis Hatta tahun 31, yang sampai sekarang tetap melekat di Undang Dasar kita. Nah tapi Hatta mengingatkan gini, jadi kita terima demokrasi dari Barat, tapi kita saring. Kita kembangkan demokrasi lokal, tapi kita aktualkan. Jangan ikut yang lama-lama, jangan ikut yang hasil penjajahan, yang lama juga harus diperbarui. Tidak mungkin kolektivisme seperti itu, maka ada kolektivisme baru, kata Hatta. Cuma Hatta mengingatkan gini, demokrasi itu punya ancamannya tersendiri yang sekarang ini sudah muncul. Apa? Demokrasi itu kalau tidak dijaga dengan kedisiplinan moral dan tata aturan, itu akan menjadi alat untuk membunuh demokrasi. Itu Hatta yang nulis. Kata Hatta itu, ingat, hati-hati kamu semua, wahai bangsaku, kedaulatan rakyat itu bisa dipakai untuk membunuh kedaulatan rakyat. Ini kata Hatta. Apa artinya? Orang melakukan korupsi melalui proses demokrasi. Parlemen digunakan, saya ini wakil rakyat, bisa membuat apa saja yang membunuh rakyat. Sekarang itu keluhan orang. Sedang terjadi korupsi di sini dibangun melalui demokrasi. Hukum yang otoriter dibangun melalui proses hukum atas nama demokrasi. Gimana caranya ya? Saya yang punya DPR, saya yang menentukan. Kamu mau apa? Loh, saya yang menentukan di sini. Nah itu yang dulu diingatkan oleh Hatta. Yang sekarang ini banyak terjadi. Demokrasi membunuh demokrasi. Nah, saudara sekalian, Hatta mengingatkan di situ sebenarnya yang penting itu tadi, kalau dalam bahasa saya itu nomokrasi, itu kedisiplinan untuk mentaati aturan, itu kata Hatta. Itu nomokrasi artinya. Nomokrasi itu supremasi hukum. Demokrasi itu
kedaulatan rakyat, demokrasi itu kedaulatan hukum itu harus bersama. Nggak bisa. Anda mau hanya hukum tanpa demokrasi itu sewenang-wenang. Anda mau demokrasi kalau tidak ada hukum itu anarki. Oleh sebab itu harus seimbang. Dua ini jadi kata kunci. Demokrasi dan nomokrasi ini pasangan. Suami istri yang tidak bisa dipisahkan di dalam suatu negara yang ingin maju. Nah, saudara, Indonesia sendiri ketika akan merdeka sesudah 15 tahun, 14 tahun Hatta menulis yang begini ini kan terus merdeka tuh. Mau merdeka itu dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, Dokuritsu Zunbi Kyosakai. Tugasnya apa? Menyusun sebuah rencana negara dalam Undang-Undang Dasar di mana nanti Indonesia merdeka. Terjadi perdebatan. Apakah kita mau pakai demokrasi itu berdebat dulu sampai di voting? Di voting. Nanti dilihat di buku catatan itu risalah persidangan itu di voting. Bung Karno misalnya ingin kita bentuk republik lah. Republik itu waktu itu kata lain dari demokrasi. Karena di Undang Dasar yang asli itu kata demokrasi tidak ada loh. Tidak ada kata. Ya, yang sekarang ini baru ada kata demokrasi Undang-Undang Dasar sesudah itu. Yang asli itu tidak ada satupun kata demokrasi. Yang dipakai kata kerakyatan. Kedaulatan rakyat. Nah, itu bentuk pemerintahannya nanti republik. Nah, itu sampai di voting. Karena ada yang tidak setuju bentuk republik itu tidak mendidik, tidak menyatukan apa gitu. Terlalu bebas rakyat disuruh menentukan pilihannya sendiri sampai di voting. 55 mendukung bentuk republik, demokrasi, 6 mendukung bentuk kerajaan. 1 abstain. Ada yang nulis 2 abstain karena waktu itu belum tertib lah anggota BPPK itu berapa sih sebenarnya? Kadangkala ditulis 63, kadangkala 62 gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kadangkala unsur pemerintah Jepang masuk ikut sidang di situ. Dihitung 63. Tapi aslinya tuh 60 anggota ditambah 1 ketuanya Rajiman, wakilnya Panji Suroso. Nah, disitulah perdebatan terjadi. Nah, saudara sekalian, jadi pada waktu itu demokrasi itu dipilih karena ia yang terbaik dari pilihan yang ada. Apa waktu itu sudah ada yang mengusulkan khilafah? Ada. Ada yang mengusulkan khilafah. Ya, bahkan ketika mulai sidang-sidang BPK kan muncul kelompok negara agama itu yang milih ideologi agama itu kan khilafah pilihannya. Lalu muncul nasionalis sehingga dibentuk jalan tengah kompromi lahir Piagam Jakarta. Gitu kan? Bukan negara agama, bukan negara sekuler tapi negara demokrasi berketuhanan kan gitu akhirnya. Jadi pada waktu itu muncul istilah itu. Tetapi nggak salah Sukiman Wirosanjoyo waktu itu yang mengusulkan bentuk khilafah itu, tapi tidak dielaborasi. Ketika dielaborasi itu tidak ada bedanya dengan negara demokrasi biasa gitu, sehingga tidak jelas juga strukturnya. Sampai sekarang siapa yang memperjuangkan itu tidak jelas kan strukturnya. Apa sih yang mau Anda perjuangkan khusus dengan khilafah itu tidak ada. Keadilan, nah kalau keadilan tidak harus khilafah. Pancasila juga sudah bicara keadilan. Apa? Struktur pemerintahnya khilafah itu seperti apa? Tidak ada sampai sekarang. Kan gitu. Dan waktu itu sudah diperdebatkan juga di tahun 45 itu. Nah, saudara, oke, di voting. Kemudian apa? Kenapa kita milih demokrasi itu? Karena dia punya kelebihan, yaitu mencegah kediktatoran. Yang kedua, menjamin kedaulatan tetap ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Mungkin suatu saat kedaulatan itu dirampas oleh penguasa. Tapi karena di demokrasi itu meniscayakan adanya pemilu, ya, di situ peluang untuk memperbaiki, di situ peluang untuk menilai pemerintah yang kemarin tidak benar, gitu. Bisa kita milih yang ini, bahwa masih kalah lagi,
Nunggu pemilu berikutnya lagi, tidak akan terus-terusan sepanjang masa. Kalau di dalam monarki atau dinasti itu kan mesti sepanjang masa, dia turun ke keluarganya dan sebagainya itu. Kemudian menjaga pluralisme dalam kedaulatan dan integrasi yang kuat, kemudian menegakkan hukum dan keadilan yang substansial, mencegah kesenang-wenangan dan untuk memberantas korupsi. Lalu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu dulu yang dikatakan juga oleh Hatta tentang kemanusiaan itu, atau rencana pemberian kemerdekaan demi kemanusiaan itu adalah hak. Tapi jangan lupa, kita bukan hanya menerima hak, tapi juga menerima kewajiban dan tanggung jawab. Nah, itu sebenarnya demokrasi. Nah, sekarang saudara, saya ingin katakan, dinamika perjuangan demokrasi di Indonesia itu tidak pernah berhenti di satu konsep. Karena dari waktu ke waktu itu berubah. Coba nih, ketika Indonesia merdeka, demokrasinya apa? Demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensil. Bung Karno presiden, dibantu oleh sebuah komite nasional Indonesia pusat. Jadi Bung Karno itu tertinggi, diprotes oleh Syahrir dan kawan-kawan, itu peninggalan Jepang itu fasis, kata Syahrir, harus diubah. Didesak pemerintah keluar maklumat nomor X, demokrasinya berubah hanya dalam waktu 1,5 bulan sesudah Indonesia merdeka. Apa? Berubah menjadi demokrasi parlementer. Undang-undang dasarnya tidak berubah, tapi tahun 49 terjadi perubahan konstitusi hasil perundingan Den Haag, berubah lagi konstitusinya, tapi tetap parlementer sampai tahun 59. Demokrasi parlementer dianggap terlalu liberal, dibubarkan oleh Bung Karno dengan dekret Presiden 5 Juli, konsep demokrasinya berubah. Apa? Demokrasi terpimpin. Wah, hebatnya demokrasi terpimpin, kita enggak boleh macam-macam.